Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Noror, ketemu lagi ya malam ini. Malam ini agak spesial ya. Spesial. Karena kalau teman-teman lihat ini Formasinya agak beda ya. agak beda. Soalnya kameramen kita lagi berhalangan, Ya, psycho. sakit. Jadi terpaksa Syarif yang mengganti Mas dia. Arif yang menggantikan di belakang kamera ya. Ketemu lagi di konten Noror Nongkrong Horor. Oke, malam ini kita akan menceritakan, ngomong-ngomong, kita take video ini di sebuah apa ya, rumah bangunan lama ya, Bekas bangunan Belanda. bekas Belanda ya. Nanti akan diceritakan secara detail oleh bintang tamu kita malam ini, Mas Rahman. Ya. Oke ya, jangan kemana-mana, pantengin terus. Tapi sebelum itu dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan lagi, jangan sampai di skip ya. Jangan skip, tonton terus. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di konten Noror Nongkrong. horor. Ya, Sobat Noror, mungkin malam ini kita akan sedikit menceritakan tentang apa ya, tempat yang sekarang kita lagi tag ini ya. Ya. Jadi konon ini tempat ini menyimpan cukup banyak misteri sih. Jadi ya seperti yang tadi sudah kita bilang, kita malam ini kedatangan tamu ya, kedatangan tamu atau narasumber, Mas Rahman, Mas Rahman, gimana kabarnya Mas? Siap, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi Mas Rahman ini Kamsi ya ceritanya. Anak kamu sini Ya, ya, Pak. jadi yang lebih tahu dan sekaligus pernah lah mengalami cerita-cerita mengenai hal-hal yang mistis di tempat ini. Oke, jadi kita mulai dari mana, Mas Rahman? Dari sini nggak apa-apa. Jadi ini kan dulu istilahnya rumah singgah pejuang Indonesia zaman penjajahan Belanda dulu. Oh, jadi Jadi itu sebelum merdeka ya. Nah, sebelum merdeka sini itu ada kayak istilahnya kalau sekarang ya base campnya. Jadi kalau misalnya ada waktu perang, nanti ada prajurit yang meninggal gugur, nah, nanti pasti dikumpulkan sini dulu sebelum dikembalikan atau dimakamkan sama keluarganya. Oh, berarti untuk tempat transit jenazah gitu ya. Transit untuk menyusun strateginya pun juga di sini. Dulunya, nah, itu pun juga saya dengar dari cerita dari orang tua saya, dari tetangga-tetangga juga seperti itu. Berarti emang Mas Rahman ini pure ya dari lahir di sini ya. Jadi tetap tahu banyak teman-teman soal tempat-tempat di sini tuh udah tahu persis ya. Ya, insya Allah ya tahulah tempat-tempat yang ada di sini. Sejarahnya tempat ini pun saya juga tahu kan. Kalau dulu sejarah awalnya, Kalau awalnya kan itu memang dari rumah singgah, rumah warga sini, dan dia juga ikut berjuang di situ juga, apa namanya, tempat berkumpulnya pejuang nasional juga di sini. Nanti menyusun strategi di sini, kalau ada yang gugur juga dibawa ke sini. Nah gitu, mungkin ya ada sering terjadi kalau saat ini sudah beberapa cerita lah, sering ada penampakan prajurit bawa senjata mau berangkat perang atau prajurit lagi baris berbaris, sering ada suara-suara seperti itu. Jadi seperti gambaran masa lalu gitu ya mungkin. Seperti gambaran masa lalu. Karena ini ya, jadi kalau penampakan itu melihat dari sejarahnya ya, sejarahnya Biasanya seperti kan apa begitu ya. Biasanya kalau gitu kan yang dulu kan meninggal energi kan, katanya meninggal energi, jadi energi yang
yang tersisa di sini gitu, seperti itu. Ya seperti itulah. Mungkin Berarti kalau ada- dari sejarahnya itu emang cukup cukup horor juga ya. ya dari jalannya juga horor. Bukan hanya itu juga sih, ada juga kebetulan sebelah sini tuh juga ada apa namanya, gudang apa ya, Betul. distributor, Mhm. dan di sebelahnya pun juga ada tempat kayak pemakaman, tapi pemakaman hewan. Jadi kalau dulu kan misalnya saya buka perangan gunakannya enggak Zaman dulu ya pakai kuda, pakai Oh, kuda iya. ya zaman dulu. karena kuda, terus apa pemakamannya di situ, kuburnya di situ. Jadi sampai saat ini pun juga masih sering terdengar suara langkah kaki kudanya, masih sering terdengar suara-suara kudanya lagi mengeram juga sering terdengar. Oh, berarti emang kuda-kuda. Jadi entah itu kuda yang korban perang juga atau kuda yang Ya sakit juga atau itu. gimana, semua buat dikubur di Dulu kan situ ya. Kalau menurut saya apa namanya, kendaraannya pejuang dulu kan nggak ada motor ya, Ya pakai kuda. pakai kuda. Nah, mungkin kuda yang mati pun juga dikuburkan di situ gitu. Dia kebetulan dekat-dekat tempat nongkrong kita ini sebelahnya. Jadi emang ini teman-teman, cukup ceritanya cukup banyak banget di sini itu. Dan ini di belakang kita persis ini juga Bangunan kosong. ikut itu ya Mas, ikut andil sejarah Ya, dulu ya. ini kan juga belakang ini juga bangunan kosong, dan juga masih satu wilayah sama markas yang dulu itu gitu. Yang buat itu apa? Orang meninggal di Oh, peperangan itu. sekarang nah, satu tempat juga. Tapi kan ini lingkupan udah dibagi-bagi, soalnya kan udah berkeluarga juga. Ya. Tapi yang sebelah sini masih kosong, yang punya kan juga di luar kota. Jadi ini tak istilahnya nggak terbengkalai ya. Jadi kosong udah lama ini, Mas. Udah lama, jadi lebih dari 20 tahun. Waduh. Berarti sangat cocok itu. Sangat cocok untuk bersemayam itu ya. Sebelum lanjut ya, karena ini ada tamu kan, nggak enak masa mejanya kosong. Ya. Dibuatin minum dulu. Mas Arif, tolong Mas Arif. Bang Salib. Ya ini sementara Mas Arif ganti profesi dulu. Profesinya co-host, Gantiin. sekarang gantiin si kameramen kita Mas Wahyu. Sapa dulu teman-teman Mas Arif. Topi. Biar gak tegang. Punya aku ini Mas Salib. Kalau sana gimana? Oke, silakan Mas Rahman. Tunjukkan ya Mas Rahman. Sambil ngopi guys, boleh guys, biar agak santai, biar enggak, karena kalau kita terlalu sepaneng ini, jujur ini suasananya beda banget ya kayak biasanya ya. Beda ini Auranya agak kuat gimana banget. gitu ini. Ya, kayak biasanya lah. Oke, jadi mungkin bisa dilanjut Mas Rahman. Ya kalau dari lokasinya pun juga aneh Mas ya, soalnya kita berada di tempat di lokasinya yang begitu, jadi kita juga harus jaga tutur kata kita juga. Kalau misalnya berada di sini, ya semoga aja Aman lah. aman ya. Aku sih nggih. Yang penting kan saling Kita mengganggu ya, gitu ya. kita harus ini cuma tempat untuk ngobrol. Ya, sekedar ngobrol sharing ya Mas ya. Itu Kalau kalau aku mau tanya Mas Rahman, Mas, itu kalau sekitaran sini di sini itu apa pernah ada yang diganggu atau apa gitu kan? kalau keluarga sini sih infonya nggak pernah diganggu ya. Iya, kalau keluarga sendiri ya. Tapi kalau orang lain yang masuk sini kebanyakan sering dikasih ya. Berarti malah dari orang luar, Orang luar kebanyakan yang dikasih ya. Itu masih sosok seperti apa ya Mas? Maksudnya Macam-macam sih Mas. Soalnya kan kayak bentuk seperti itu kadang mereka berubah-ubah. Kalau yang tadi itu sesuai yang energinya itu kayak bentuk prajurit itu ada di posisi yang kantor depan itu seperti itu. Cuma kalau yang belakang kita ini, yang kita berada sini itu menyerupai kayak apa ya namanya istilahnya, wewe apa ya, cewek bajunya panjang, rambutnya juga berantakan gitu. Itu kebetulan biasanya kan ada di belakang kamera ini. Ada pohon-pohon pisang itu di belakang kamera, kan pohon-pohon pisang biasanya kan pada dilihat di situ. Terus yang sebelah belakangnya Mas Agung itu agak untuk ke belakang itu kan yang kuburan hewan-hewan itu.
Oh berarti persis di belakang saya ya. Nah, itu yang, tapi kalau di sini malah nggak ada suaranya. Tapi di belakangnya sana yang dekat apa namanya kantor distributor itu malah yang sering Yang sering di yang yang sini sering terdengar suara itu. sampai apa namanya sebelumnya ini kan ada dipakai nama distributor ya. Terus karena seringnya diganggu, itu sampai nggak ada yang berani tunggu malam di situ. Sampai Satpam segitunya aja ya. nggak ada Satpamnya yang nggak berani ada ya. yang berani. Berarti energinya tuh kuat banget ya mas. Energinya kuat. Terus ganti karena nggak diperpanjang itu kontraknya, sekarang ganti distributor lagi, ganti merek lah istilah kantornya, ganti kantor. Itu pun sampai sekarang juga nggak ada yang berani di situ. Berarti setiap ada yang jaga itu pasti ada interaksi mungkin ya. Ada interaksi. Ini Pernah juga suatu karena orang luar juga ya. orang luar, soalnya itu orang luar. Kapan tuh saya juga ketemu sama yang kantor situ cerita, dia itu lagi bikin laporan admin, ya kan, di ruang apa namanya ruang kerja dia. Tiba-tiba OB-nya tuh datang, lu mas, akhirnya itu tadi yang dengan bikin minum di dapur ya. Ternyata yang di dapur itu bukan dia, orang lain. Padahal itu cuma di kantor cuma 2 orang, kok bisa jadi 3 orang kan gitu. Wah, jadi sangat kuat Intens itu, banget ya. Intens banget itu. Dan itu kan sebelumnya itu kan memang di situ juga kantor, juga rumah singgah juga di situ di distributornya itu kan buat tidur salesnya, Ada mes gitu ya. ada mesnya. Nah itu tiap malam ada yang ganggu, selimutnya ditarik, apa namanya pintunya mesnya digedor-gedor, beberapa kali itu kejadian seperti itu. Maka dari itu nggak pada betah, terus nggak ada yang berani tidur situ. Tapi tetap buat kantor sih kalau siangnya sampai sore, tapi kalau malam nggak ada yang tidur situ lagi. Karena kalau malam mesti interaksinya Lebih kuat lah, lebih kuat. Yang seringnya terjadi tiap malam tuh pasti suara langkah kuda itu pasti Mungkin karena itu pemakaman Pemakaman hewan itu ya. kuda itu pemakaman tadi. kuda itu. Ya mungkin itu kalau yang seperti kalau yang sini yang belakang kamera ini yang apa namanya tadi saya cerita, wanita bajunya putih panjang, rambutnya panjang itu paling sering sendernya di pohon pisang itu. Kalau warga sini paling ya mungkin ada yang pernah dilihat gitu. Tapi kalau untuk yang wanita itu nggak mengganggu. Maksudnya Nggak ada ada langsung yang interaksi gitu nggak? Paling cuma ngasih lihat, Memperlihatkan nggak gitu ya. Memperlihatkan. dan penghuni Nosewu yang tinggal di sini pun nggak pernah diganggu, yang tinggal di sekitaran sini yang memang asli orang sini nggak pernah. Ya karena memang mungkin gimana ya. Jadi sudah kayak gimana ya asli penduduk sini Ya. jadi Sering Sering- berdampingan ya, mungkin. sering Jadi kan berdampingan. sudah terbiasa lah mungkin. Soalnya pun juga ini tempatnya juga nggak jauh dari jalan raya. Ya. Sebenarnya juga pinggir jalan raya, apalagi pinggir jalan raya banyak banget tempat-tempat yang kayak gitu kan. jadi ini ya teman-teman, memang ini bukan di tempat yang terpencil jauh dari Kemian, enggak sih, cuma tetap pinggir jalan, cuma emang sejarahnya ya mas, sejarahnya itu emang seperti itu. Jadi menyimpan banyak energi lah ya. Iya, betul. Menyimpan banyak energi yang mungkin sering kali menampakkan diri atau Ya. dengan menunjukkan dengan suara-suara seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Tapi kan kita memang nggak Thomas, nggak istilahnya konten ini kan memang nggak mencari penampakan Iya. Enggak, kita enggak. sekedar inilah. Ini kan kita sekedar nongkrong sambil Nongkrong, sharing-sharing iya. ini kan, cerita-cerita yang kebetulan yang kita angkat itu cerita-cerita horor mas. Horor. Jadi buat hiburan teman-teman juga kalau pas lagi gabut, biar sambil rebahan, sambil agak-agak bulu kuduknya agak merinding Iya. gitu ya. jadi cuma mas, ya pesannya saya sih tiap tempat itu kan pasti ada energi beda-beda ya, juga kita jaga lah jaga sikap, jaga tutur kata ya. kita juga di mana kita tempat kita berada, itu aja. Nilai positif misi itu maksudnya apa ya, pesan-pesannya itulah buat tempat ini. Jadi ini ya teman-teman, kita juga pernah bilang sih, kalau kata pepatah tuh di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Betul. Jadi kita harus tetap menghargai
adat yang ada di situ, kita harus menghargai apa ya istilahnya. Intinya kita nggak usah punya niat jelek. Jelek. Kalau kita mau berkunjung ya boleh kita sekedar berkunjung, tapi nggak boleh ada niatan jelek sama sekali gitu ya. Mungkin ada cerita lain Mas Rahman, apa mungkin Mas Rahman pernah secara pribadi nih pernah di apa ya ada yang Berinteraksi pernah- lah. ya berinteraksi atau gimana? mendengar Gimana? suara gitu. Kalau saya sendiri sih nggak pernah dengar, nggak pernah lihat ya. Tapi beberapa kali saya ngantar teman saya diganggu terus ya. Jadi kalau maklum sih teman-teman ini kan Mas Rahman ini kan akam sih, jadinya mungkin Aman. juga aman ya. Nggak pernah diganggu sih. Beberapa kali ngambil antar teman itu ngambil apa namanya istilahnya, kalau bahasa Jawanya itu pusaka. Oh ya. Pusaka. Ambil pusaka. Pernah dulu diajak teman ambil pusaka di kampung sini sih, kampung sini ambil pusaka di 5 titik Di sekitar sini juga ya. sekitar sini. Titik pertama keluar itu kayak apa namanya jarum gitu, titik kedua juga seperti jarum, titik ketiga itu kayak rambut. Bulu perindu ya mungkin ya, bulu perindu Ya, kalau istilah itu. Tapi trennya bulu perindu. antara percaya dan tidak percaya kok tanahnya itu keluar asap warna api gitu. Itu juga Mas Rahman ada di situ juga Ada ya, situ. mengalami juga ya. Cuma teman saya yang Ini manggilnya ya. itu. Terus yang terakhir itu kan di desa sini itu ada pemakaman. Nah di tengah-tengah pemakaman itu yang titik terakhir diambil. Nah diambil keluarlah kayak apa namanya pusaka kayak keris tapi kecil itu. Semar mesem. Nah, istilahnya seperti Ya, itu. ini Nah, sebenarnya iya, juga iya, bentuk keris ya. Untuk Chris. Setelah itu saya pulang karena udah jam jam 2 malam itu. Paginya saya di apa namanya istilahnya kabari lah sama salah satu ibu rekan saya. Mas Rahman semalam tuh kemana? Nah gimana Bu? Ini kok adik kayak gitu ya. Kalau saya lihat ke sana ternyata teman saya itu udah berubah. Kita lakunya nggak kayak manusia. Waduh. Kayak macan. Jadi tembok-tembok itu udah di apa namanya Cakar-cakarin. cakar-cakarin. Nah, terus belum selesai situ, saya udah dicari sama itu teman saya yang satunya. Itu juga ikut dalam Ikut, proses juga itu ya. Berapa orang itu Mas pas mengambil itu? Itu ngambil kan saya 3 orang. 3 Saya orang. sama teman saya 2. Itu yang 2 orang itu memang spesial bisa mengambil atau Itu istilahnya nek bisa senang Jawanya tuh senang klenik Mas. Oh Iya. iya. Jadi Oh. teman-teman senang klenik itu ibarat kata tuh dia emang ada ketertarikan di dunia kayak seperti itu ya Mas ya. Wow. Jadi emang kayak apa ya, dia tuh mendalami kayak gitu, jadi lebih banyak tahu lah daripada orang-orang biasa ya Iya. Mas ya. Terus saya ke tempat teman saya yang satunya, dia udah berubah jadi siluman buaya. Jadi bukan buaya apa, entah itu buaya, entah itu biawak ya. Jadi dia tuh istilahnya berasal di lantai sama melet-melet kayak gitu. Bisa Nah. jadi itu ya Mas ya. Nah, terus Tutke. yang 2 teman saya itu kerasukan semua. Ya alhamdulillah saya enggak. Waduh. Ngeri. Pengalaman apa namanya yang paling menegangkan saya itu ini. Itu langsung ya. Langsung. Sampai sekarang pun teman saya masih ada yang satu, kalau yang satunya udah almarhum. Oh, Tapi yang satunya masih iya. hidup, masih temenan sampai saat ini. Tapi udah nggak pernah ikut-ikutan mainan kayak gitu lagi. Jadi kapok mungkin Mas Kapok ya. gitu. Jadi itu dulu ceritanya langsung sembuhnya gimana itu Mas? Sembuhnya itu saya nggak ikut waktu proses penyembuhannya. Mama keluarganya itu dibawa ke orang pintar. Orang pintar apa namanya saya ya? Kiai atau apa? Oh iya, Oh, buat itu nah, yang obat itu ya. Terus suruh balikin 5 pusaka itu, suruh balikin semua. Terus kembali semula lagi. Cuma yang satunya yang tadi kemasukan macan itu dia sering, kadang masih sering masuk macannya tuh, kayak emosinya dia sering nggak kontrol. Jadi berarti jadi keterlanjutan gitu ya Mas. Kalau yang satunya dia Bersih. bersih, kalau Bersih. yang satunya masih sering kemasukan. Tapi Nusewu temennya udah almarhum sekarang. Oh. Cukup ngeri teman-teman ya. Jadi saya mau cerita lebih lanjutnya juga nggak enak soalnya Iya. menceritakan Jangan sama ya, temen. kalau udah nggak ada kan nggak enak.
Jadi hanya ini sekedar ini ya Mas, ya, sekedar sharing Intermezzo lah. Intermezzo. Jadi sebagai gambaran kita antara percaya dan tidak percaya, kita yakin atau nggak yakin, dunia gaib itu memang ada. Ya betul, saya Kalau- setuju itu Mas. Kalau kita nggak ganggu, mereka juga nggak ganggu kita. Mungkin kenapa kok saya nggak nggak dirasudin, karena saya nggak ikut mengganggu mereka. Saya nggak ikut mengganggu mereka, saya nggak ikut menggubris mereka. Saya istilahnya cuma nemenin karena saya Nemenin hidup. dulu. Mungkin mereka minta temenin saya supaya saya kalau terjadi sesuatu, saya bisa minta tolong sama orang lain ya gitu. Oh iya, betul. untuk itu ya, untuk jaga Antisipasi lah. Jadi supaya nggak ini, kalau bertiga ikut semua nanti amit-amit yang sewa nih ada kejadian apa nanti nggak ada yang backup ya Mas Nah, ya. nggak ada yang backup. Nggak ada yang minta pertolongan gitu teman-teman. Jadi cukup Dulu waktu kejadian itu juga belum ada HP kamera ya. Kalau mungkin saat ini mungkin sudah saya rekam gitu Mas. oh berarti Viral mungkin ya, belum ini Mas, sekali nggak mungkin ya. Pengambilan apa namanya pusaka itu tadinya saya nggak percaya. Begitu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, tanah itu kayak, nah saya jenengan pernah lihat nyalakan kembang api, nah Iya. nyala-nyala kayak Oh, kayak ada percikan-percikan percikan gitu ya. itu seperti itu. Terus keluarlah jarum, keluarlah kayak rambut itu tapi tidak dalam kapsul, kayak kapsul obat itu tapi panjang tapi kaca. Tuh. Kalau yang apa namanya keris kecil itu warnanya kuning. Kuning. Saya juga nggak sempet tanya sama teman saya itu mau buat apa loh kayak gitu. Saya sempet tanya, cuma suruh nemenin ambil ini yuk, itu aja. Jadi nganu ya teman-teman ya. Kita mungkin nggak memaksa untuk teman-teman mempercayai, Iya, betul. cuma untuk percaya atau tidak ini kan balik lagi ke teman-teman semua. Oh, di masing-masing. Jadi ke masing-masing. Jadi Mas Rahman kan menceritakan pengalamannya seperti itu ya. Jadi pengalaman saya itu Mas, tadi yang belum pernah saya kasih lihat, cuma merasakan waktu ngambil apa namanya pusakanya itu baru bener, oh kok kayak gini gitu loh. Ternyata memang ada kayak pusaka-pusaka seperti itu. Terus kalau apa namanya sementara ini penampakan terus suara-suara seperti itu, jadi belum pernah apa namanya ya dikasih lihat secara langsung dan nggak mau sih kalau kasih lihat. Iya. Saya nggak ganggu, saya nggak ganggu, mereka pun juga nggak akan ganggu kita. Dunia kita udah beda. Beda ya. Walaupun Seperti kita pesan aku kan, kalau nggak mau diganggu ya jangan Jangan mengganggu, seperti itu kan. ya walaupun kita dampingan, Dampingan. cuma kita harus saling Harus saling menghargai lah. Ya, harus, mungkin nanti kalau mau denger lebih lengkapnya teman-teman boleh komen ya. Kalau mau dilanjut tentang pusaka-pusaka ini ya. pusaka itu kita bisa Mas Rawan jadi ngasih ide nih ke kita nih. bisa kita bahas. Ya, Atau dari teman-teman punya cerita-cerita yang berkaitan dengan pusaka boleh lah. boleh, Ya, boleh. boleh banget Pak. Boleh banget sharing. Nah, jadi mungkin untuk malam ini cukup dulu ya. Cukup. Oke, jadi ngomong-ngomong makasih banget banyak Mas Sama-sama. atas Ada Mas Rahman, ceritanya. ceritanya, Oke, pengalamannya. sama-sama. Ya. Ya, jadi teman-teman kalau punya cerita yang menarik atau yang pengen cerita hal-hal horor atau mistis boleh komen atau nanti kita cantumin medsos kita ya. Ya. Jadi kayak Mas Rahman nih nanti boleh lah kayak Mas Nongkrong Rahman nanti bareng, nongkrong nongkrong kayak bareng gini. kita. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi untuk malam ini pesannya adalah kalau tidak mau diganggu Jangan pernah mengganggu. jangan mengganggu. Seperti yang saya katakan, sering saya katakan. Dan juga kita harus selalu menghargailah tempat di mana kita berada. Kalau kita bertamu ya kita istilahnya nun sewu gitu ya, Mas. Assalamualaikum Nun lah sewu. gitu. Kita juga harus menghargai apa yang sudah ada di situ. Ya. Tidak boleh mengusik dan juga tidak boleh punya niat jelek. Itu ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe dan juga Share. share ke teman-teman kalian. Oke, ketemu lagi di episode selanjutnya di konten nongkrong Horor.